Kami orang asal sini. Ini tanah kami. Kami orang asal Pulau Borneo ini. Di mana Dayak? Di mana Dayak? Siapa Dayak? Ya, sejarah kita telah dikaburi. Ya. The Malaysian government is trying to hide everything from the people. Dayak Malaysia murka. Polisi Indonesia mesti segera tangkap Edi Mulyadi. Saya serta semua ahli pasukan merah di Malaysia menyatakan sokongan kami tanpa bebelah bagi kepada pasukan merah Tariu Borneo Bangkuli Rajang. Masyarakat Dayak itu marah, tersinggung, leluhur kita marah. Tolong jangan memperlekehkan orang Dayak. Edi Mulyadi CS mendesak dilaksanakannya sidang adat. Kami di Malaysia juga berharap hukum adat yang sama juga dikenakan ke atas dedek. Kami akan jemput kamu untuk di sidang adat. Dengan ini juga kami Tariu Borneo Bangkuli Rajang di Malaysia, Sarawak ingin mengingatkan kepada kasus-kasus yang ingin menimbulkan atau memprasangkakan yang tidak baik terhadap suku-suku Dayak. Sebanyak 25 organisasi lembaga swadaya masyarakat di negara bagian Sarawak dan negara bagian Sarawak Federasi Malaysia menuntut Edi Mulyadi ditangkap Direktorat Tindak Pidana Cyber Badan Reserse dan Kriminal Republik Indonesia. Pemuka masyarakat suku Dayak Iban Sarawak Peter John Jaban pada Minggu 30 Januari mengatakan pernyataan sikap sebagai bentuk kemarahan pernyataan Edi Mulyadi yang mengatakan Kalimantan tempat jin buang anak. Bentuk ketidaksukaan kelompok Islam garis keras di Indonesia setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Selasa 18 Januari. Perkataan Edi Mulyadi bukan saja menghina masyarakat di Kalimantan sebagai warga negara Indonesia, akan tetapi kami menghina kami orang Dayak yang ada di Kerajaan Brunei Darussalam, Sabah dan Sarawak, Malaysia. Demikian kata Peter John. Peter John Jaban mengatakan, pernyataan sikap perwakilan Dayak dari Brunei Darussalam, Sabah dan Sarawak sudah direkam dalam bentuk video visual dan sudah disebarkan ke berbagai media sosial agar diketahui masyarakat secara lebih luas, baik di Malaysia maupun di luar negeri. Peter John Jaban mengatakan, masyarakat suku Dayak Brunei Darussalam, Sabah dan Sarawak juga tetap memantau Edi Mulyadi dipanggil penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber. Karena kami tahu Kepala Biro Penerangan Umum Divisi Mabes Polri, Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan surat pemanggilan pada Senin 31 Januari 2022 disertai surat perintah tangkap. Ini bagus dan tegas. Kalau Edi Mulyadi tak segera ditangkap, kami orang Dayak akan menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah tempat strategis di Malaysia. Demikian kata Peter John Jaban. Edi Mulyadi potensi terjerat pasal berlapis. Kasus dugaan penghinaan yang dilakukan Edi Mulyadi dan kawan-kawan melalui platform media sosial dengan menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak terus menuai reaksi masyarakat tanpa terkecuali pengamat hukum di Bumi Tambun Bungai. Salah satunya dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya atau FHUPR, Dr. Haji Suryansyah Murhaini SHMH. Dia menegaskan kasus penghinaan itu harus tetap berlanjut sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia serta hukum adat Dayak di Kalimantan. Statement yang dilontarkan oleh Edi Mulyadi beserta rekan-rekannya sudah meresahkan, mengganggu stabilitas dan keharmonisan yang ada di Kalimantan. Apalagi, statement tersebut bersifat sara dan rasis terhadap masyarakat suku Dayak, sehingga aparat penegak hukum wajib melaksanakan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku di samping hukum adat tetap berjalan. Ucap Syuriah dibincangi Tabengan di kampus FHUPR. Ketua Kerukunan Adat Dayak Bakumpai ini juga menegaskan berdasarkan analisis hukum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, Edi Mulyadi berpotensi terjerat pasal 156 KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terkait tindak pidana kebencian atau permusuhan individu dan atau antar golongan atau sara rasisme. Dalam pasal 156 KUHP disebutkan, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk negara Indonesia dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 4.500.
Yang dikatakan golongan dalam pasal itu ialah tiap-tiap bagian dari penduduk negara Indonesia yang berbeda dengan sesuatu atau beberapa bagian dari penduduk itu lantaran bangsanya atau keadaan hukum negaranya. Kendati demikian, kata Suryansa, pernyataan Edi Mulyadi yang tersebar melalui platform media sosial juga berpotensi masuk tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoax. Dalam pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian atau hate speech melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 2 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Intinya, Edi Mulyadi berpotensi terjerat pasal berlapis dari segi hukum positif yaitu KUHP dan Undang-Undang ITE. Proses hukum harus tetap berjalan agar hal seperti ini tak terjadi kembali. Apalagi semua yang dilontarkan Edi Mulyadi itu sudah menyakiti hati seluruh masyarakat Kalimantan. Selain terjerat hukum positif, Edi Mulyadi juga terjerat hukum adat Dayak. Implementasi hukum dalam adat tersebut dilihat berdasarkan 96 pasal yang tertuang dalam Perjanjian Tumbang Anoy tahun 1892. Hukum adat juga harus tetap berjalan. Hal itu menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat Dayak di Kalimantan masih berlaku sampai saat ini. Melalui sidang adat nantinya akan ditentukan seberapa berat kesalahan Edi Mulyadi dan dikenakan singer atau denda adat. Setelah itu, ia akan diakhiri dengan upacara adat. Demikian pungkasnya. Terancam sanksi adat dari suku Dayak Kalimantan, polisi gerak cepat jemput Edi Mulyadi. Kasus penghinaan terhadap Kalimantan oleh Edi Mulyadi berbuntut panjang. Selain harus berhadapan dengan hukum, Edi Mulyadi juga bakal berhadapan dengan sanksi adat dari suku Dayak di Kalimantan. Sebagaimana diketahui, Edi Mulyadi, pemilik akun YouTube Bang Edi Channel, masih menjadi sorotan setelah menyinggung masyarakat Kalimantan. Dalam video yang viral di jagat maya, Edi Mulyadi sempat menyebut Kalimantan adalah tempat jin buang anak. Pernyataan itu dilontarkan Edi usai mengkritisi pemindahan ibu kota negara ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Buntut dari pernyataan itu, Edi Mulyadi dibanjiri kritik dari publik, terlebih dari masyarakat Kalimantan, terutama warga Kaltim. Kemudian, Edi Mulyadi pun meminta maaf dan mengaku tidak bermaksud untuk menghina masyarakat Kalimantan. Namun, masyarakat Kalimantan tetap melaporkan perbuatan Edi Mulyadi ke polisi lantaran terlanjur sakit hati. Edi Mulyadi akhirnya dipanggil oleh Bareskrim Polri terkait dengan kasus ini, tetapi mangkir dari panggilan. Dan terbaru, Ketua Persekutuan Dayak Kalimantan Timur, Syahari Jaang, turut buka suara mengenai tindakan Edi. Jika Edi Mulyadi kembali mangkir dari panggilan polisi, pihak Persekutuan Dayak Kalimantan Timur mengaku siap membantu untuk mendatangkan Edi Mulyadi. Sementara Syahari Jaang mendesak agar proses hukum terhadap Edi Mulyadi segera ditangani. Pihaknya juga sudah menyiapkan tim advokasi dan tim hukum untuk memproses kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Edi Mulyadi serta pelanggaran Undang-Undang ITE. Selain hukuman dari polisi, Syahari Jaang juga ingin Edi Mulyadi mendapatkan hukuman secara adat. Untuk itu, pihaknya meminta kepada Edi Mulyadi dihadirkan dalam proses adat. Dilansir dari tribunnews.com, berjudul Edi Mulyadi terancam sanksi adat dari suku Dayak hingga bakal dijemput polisi jika mangkir kembali. Kepolisian RI menyebutkan upaya jemput paksa bakal dilakukan jika Edi Mulyadi kembali tidak hadir di pemanggilan kedua kasus dugaan ujaran kebencian terhadap masyarakat Kalimantan. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan hal itu diatur dalam pasal 112 KUHP. Dalam belain pasal itu, penyidik berwenang melakukan perintah membawa jika Edi Mulyadi tak kembali hadir. Di pasal 112 ayat kedua, orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah pada petugas untuk membawa kepadanya. Jadi tindakan yang dilakukan ini adalah tindakan yang sesuai dengan aturan KUHP, kata Ramadan. Di sisi lain, Ramadan membantah pernyataan kuasa hukum yang menyebut Polri menyalahi proses dan prosedur saat melakukan pemanggilan pertama kepada Edi Mulyadi. Menurutnya, tenggat waktu 3 hari terhitung sejak surat pemanggilan diterima merupakan waktu yang wajar. Diberitakan sebelumnya, Bareskrim Mabes Polri kembali memanggil Edi Mulyadi untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan ujaran kebencian. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan pemanggilan ini merupakan yang kedua kalinya setelah Edi Mulyadi urung hadir pada Jumat. Bahkan, kata dia, hari ini penyidik Bareskrim Polri sudah kembali melayangkan surat panggilan kepada Edi Mulyadi untuk diperiksa kepada Senin besok. Ramadan mengatakan surat panggilan itu sudah diantar oleh tim penyidik ke kediaman Edi dan diterima langsung oleh istrinya. Dalam surat panggilan itu,
Juga terkait dengan perintah untuk membawa Edi Mulyadi ke Barreskrim, jika tak hadir, maka tim penyidik akan melakukan penjemputan. Jika nanti hari Senin tanggal 31 Januari 2022, kalau seandainya bersangkutan tak hadir, maka akan dijemput dan dibawa ke Mabes Polri. Demikian kata Ramadan.